studi Mbak Apnia sendiri ketika mulai masuk di Abdiel, hal apa sih yang membuat terkesan, apa membuat menarik, atau susah senang apa yang dirasakan oleh Mbak Apnia selama studi di Abdiel? Nah, terkait dengan tadi senangnya terkait dengan bisa memahami setiap gereja-gereja dari latar belakang Mbak Amnia sendiri dari PAK. Nah, ketika berpelayanan nih, relevannya apa kira-kira? Relevan studi PAK dalam pelayanannya kira-kira apa? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kurang 5 menit lagi kita akan mulai. Di episode ketiga ini sangat istimewa ya Mas Jeka. Ya, sangat istimewa sekali untuk kesempatan sekarang ini akan ada sesuatu yang istimewa. Betul. Ada tamu. Ya, Ya, kita akan kedatangan tamu sebagai pembicara kita nanti ya. Biasanya kan enak. kita yang ngobrol berdua gitu kan. Nanti ada satu orang yang akan banyak kita tanya-tanyai. Barangkali nanti teman-teman yang join di live Instagram ya, itu bisa memberikan pertanyaan. Barangkali mau bertanya, silahkan Oke. bertanya gitu ya. Kita akan kedatangan tamu, nanti akan membahas tentang pendidikan agama Kristen, karena di Abdiel bukan hanya teologi, tapi ada agama Kristen dan musik gereja. Jadi terlepas dari cerita kami berdua, juga nanti akan kita tanya-tanya. Yang episode ini kita khusus agama Kristen, nanti bisa episode-episode selanjutnya kita tanya-tanya tentang anak yang studi musik gereja. Tentu kan pandangan dan pengalamannya berbeda dengan Depa ya. Nah, kita Ya, pastilah. akan undang kawan kita. Siapa dia? Nah, tamu kita adalah seorang mahasiswi juga di Abdiel. Mahasiswi. Ya, mahasiswi ya, ciwi-ciwi. Nah, siapa dia? Ya, ini dia bintang tamu kita, gue star kita pagi hari ini. Halo Apnia, bagaimana? Namanya Apnia ya ini ya. Silakan memperkenalkan diri dulu Apnia. Barangkali ada yang belum tahu gitu kan. Halo kakak-kakak dan teman-teman Halo. semua. Iya, perkenalkan nama saya Apnia Beruginting. Saya dari Prodi PAK. Saya sekarang sudah semester 7. Wih, Selamat udah mau datang di channelnya Depa, guys. sudah semester tua ya sekarang berarti ya. Iya, betul banget nih. Bakalan menyusul. Waduh, menyusul kemana? Menyusul praktek lah. Oh, Apnia ini adalah mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Kristen yang jauh-jauh dari kota Medan datang ke Ungaran untuk studi agama Kristen. Nah, ini mesti nanti menarik. Kenapa kok jauh-jauh dari Medan datang ke Ungaran untuk studi pendidikan agama Kristen? Kenapa kok bisa tertarik agama Kristen? Kita akan nanti ngobrol bersama Kak Apnia. Kak Apnia. Nah, ini teman-teman, di episode ketiga ini kita akan bersama ngobrol tentang pendidikan agama Kristen. Relevankah di pelayanan? Oke Mas Dika? ya untuk pertanyaan pertama nih ke Apnia nih, biar apa ya, membuka obrolan kita pagi hari ini. Kira-kira ini untuk semua yang masih belum tahu ya. Kira-kira apa sih PAK itu ke Apnia, biar teman-teman juga tahu gitu kan apa itu PAK. Iya, sebelum saya menjelaskan apa itu PAK, KDK, dan KDS, saya mau perkenalkan dulu ya Abdiel.
Wih, oke oke oke, boleh boleh boleh. Iya, di Abdial ini tidak hanya S1 aja teman-teman, tapi ada S2-nya. Ada apa Kak Deka di S2? Ada misiologi dan juga musik gereja. Iya, betul. Itu teman-teman bukan hanya S1 aja, tetapi ada S2-nya. Di sini S1-nya ada yang sudah dijelaskan Kak Des tadi, ada pendidikan agama Kristen, teologi, dan musik gereja. Sekarang kita mau membahas tentang pendidikan agama Kristen ya teman-teman. Kalau menurut saya itu relevan atau tidak pendidikan agama Kristen itu di pelayanan, menurut saya sih relevan ya teman-teman. Karena sebelum saya berkuliah di sini atau mempelajari apa itu PAK, saya belum tahu bagaimana caranya mendidik anak-anak gitu. Bagaimana sih tujuan PAK itu saya belum terlalu mengerti. Saya cuma mengerti bagaimana sih membimbing anak-anak, bagaimana mengajar anak-anak, tetapi tidak memahami apa kebutuhan anak-anak tersebut gitu. Dengan berkuliah di sini saya dapat banyak banget Mas Deka dan Mas DS tentang yang terutama itu pemahaman anak-anak sih. Oke. Tapi tadi pertanyaan yang pertama tadi, PAK itu apa sih ini yang belum tahu kan biar tahu gitu kan Kak Apnia. Apa itu PAK ya? Kalau PAK itu kayak pembelajarannya atau gimananya ini Mas Deka? Mungkin lebih ke definisinya PAK itu apa menurut Kak Apnia sendiri? Iya, kalau menurut saya itu pendidikan agama Kristen. Kalau pendidikan tentunya mengajak atau mengetahui atau ya Mas Deka dan Mas DS mengetahui yang belum tahu dan mencari tahu yang belum tahu untuk menjadi tahu. Jadinya pendidikan agama Kristen itu menurut saya yaitu mencari tahu yang belum tahu tetapi berlandaskan pada Alkitab. Mungkin pemahaman saya seperti itu Mas Deka. Oke, menarik Mbak. Ya. Tadi saya masih ini penasaran, jauh-jauh dari kota Medan. Medan tahu betul lah Medan. Datang ke Ungaran untuk studi PAK. Nah, sebelum masuk ke studi PAK tadi kan sudah disinggung bahwa sebelumnya belum tahu PAK itu apa. Yang ada di bayangan Mbak Apnia ini terkait dengan PAK apa sih sebenarnya? Kok dibelain dari Medan datang ke Ungaran untuk studi PAK? Nah, apa yang ada di bayangan Kak Apnia? Nah, setelah itu kira-kira nanti bagaimana kalau sudah lulus gitu? Nah, ini kan mungkin bayang-bayang, oh pengen masuk ke PAK jauh-jauh dari Medan. Nah, ini apa sebenarnya yang membuat Kak Apnia tertarik? Iya, sebelumnya nggak ada tujuan sih masuk PAK. Kayak gimana ya Mas Deka dan Mas DS? Saya tuh sebenarnya nggak bercita-cita nggak kuliah gitu. Nggak kuliah. Saya udah dari SMA, dari SMP dulu lah, udah menentukan apa sih cita-cita saya sebetulnya gitu. Dan itu udah saya susun cita-cita saya. Semua cita-cita yang ingin saya capai itu sudah saya coba. Dan terakhir itu memang dalam bukunya itu ada guru pendidikan agama Kristen. Tinggal satu itu doang yang belum saya coba. Terus itu pas di mau penutupan pendaftaran di sini, kayak diusulin sama pendeta saya. Karena udahlah nggak usah kuliah, kerja aja, kerja ke Malaysia gitu, biar dapat uang banyak. Setelah itu kata pendeta saya, cobalah kuliah di sini, diusulinlah pertama ke Bandung dulu, ke Bandung. Terus itu yang kedua ke STT Abdiel. Yang ke Bandung itu nggak dapat. Terus nyobanya ke STT Abdiel dan 2 hari lagi sebelum penutupan pendaftaran itu Mas Deka dan Mas DS, saya berangkat ke sini dengan keberanian sih. Saya berangkat ke sini dengan keberanian. Dan saya udah nyerahin diri sama Tuhan, ya Tuhan, saya serahin aja kalau ini betul yang kau mau, ya aku kesana gitu. Itu gimana ya Mas Deka dan Mas DS? 2 hari sebelum penutupan pendaftaran itu, tanggal 28 kayaknya atau tanggal 26, tanggal 25 diusulin, tanggal 27
7-nya apa 26 saya berangkat ke sini. Dengan sendirilah. Saya serahin aja sama Tuhan. Tuhan, Mantap, mantap, mantap. kalau mau ini, ya kamu Oke. tunjukkan jalannya gitu. Nggak tahu sampai sekarang masih bertahan gitu. Mungkin ini Puji Tuhan ya. gitu. Tapi kok bisa tahu Abdiel tuh di sini letaknya misalnya. Kok bisa tahu kan baru pertama. Kok bisa tiba-tiba tahu oh di sini tempatnya gitu, atau ada cerita di balik keberangkatannya ke apnia ini? Iya, nggak ada Mas Deka dan Mas DS. Makanya tuh luar biasanya Tuhan itu kayak nunjukin jalan banget gitu supaya sampai ke sini. Kayak Iya. kamu nanti ke Semarang, terus itu sampai aku di Semarangnya dan Mas Deka sama Mas DS nggak ada yang jemput. Dari Nggak ada taksi ojek yang jemput, nggak ada ya? nggak ada. Luar biasa Ya, banget ya. Saya kasihan naik ya. taksi bilang saya mau ke STT Abdiel gitu aja. Untungnya tahu ya sopirnya ya, kayaknya Iya. alumni situ kan. Ada Google Map Mas Deka. Kirain alumni situ kan. Oke. Memang menarik Mas Des. Ini kok bisa apa ya? Hanya dengan tekad bisa sampai ke Abdiel padahal belum tahu tempatnya di mana, seperti apa, tapi bisa nyampe ini luar biasa loh. Iya. Jalan Tuhan, Mas. Secara Iya, Tuhan. betul, jalan Di- Tuhan. Ya kalau memang sudah jalannya Tuhan, rencananya Tuhan, apapun ya mengalir gitu. Bahkan yang terjadi ndak terpikirkan oleh kita, oh nanti itu akan seperti ini. Ndak, masih kan mengalir. Kalau ke jalannya Tuhan itu mulus ya. Mulus kayak jalan Iya. tol. Iya. Oke, itu dari pengalamannya Mbak Agnia terkait dengan bagaimana kok bisa masuk Abdiel gitu. Nah, ketika sudah masuk di Abdiel ini ya, kira-kira kan memasuki semester 1, semester 2. Nah, ini nggak panjang, cuma kita akan saling ngobrol, sharing awal ketika mulai pembelajaran atau kuliah di Abdiel. Semester 1, 2 lah minimal gitu. Nah, kira-kira apa saja yang telah dipelajari dalam pendidikan agama Kristen itu? Iya, kalau semester 1 sama semester 2 masih satu kelas ya. Banyak yang satu kelas sama teologi. Masih gabung lah. Iya, masih gabung. Karena pembelajarannya juga kayak masih bahasa Inggris kan, bahasa Indonesia. Oh iya. Masih umum-umum. Masih Tapi yang pengantar. Iya, tapi yang semester 2 ya mulai pisah atau kita mau belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Itu mungkin kesulitan untuk anak PAK. Nah, kenapa kesulitannya bagaimana? Kok ada perbedaan tersendiri ada antara anak PAK dan teologi ya? Gimana Mbak Agnia? Kemarin kan sudah disinggung kita yang dari anak teologi. Nah, dari anak PAK-nya sendiri bagaimana? Kayak gimana ya, kayak ini gimana sih kok pendidikan tapi kok belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani gitu, jadinya kok bingung gitu. Belajar sesuatu hal yang baru ya berarti ya. Iya, yang luar biasa banget. Tapi ketika habis belajar itu kira-kira merasa apa yang saya pelajari ini berguna nggak sih gitu, nggak? Merasa berguna nggak yang dipelajari selama ini? Contohnya kayak bahasa Ibrani Yunani katakan ya. Itu kira-kira menurut Kak Agnia sendiri penting nggak ya apa yang saya pelajari ini untuk pelayanan katakan? Iya, kalau semester 1-2-nya kayak semester 2-nya kayak apa sih kok masih bingung-bingung ya Mas Dika. Tapi sekarang semester akhir kayak penting banget nih bahasanya untuk mengerti apa sih maksud Alkitab ini gitu. Kan kita pendidikan agama Kristen kan berlandaskan pada Alkitab gitu. Benar. Jadinya sekarang udah ngerasa penting banget sih. Untuk Tapi dari semester 1 2 ini apa ya? Kan banyak mata kuliah yang dipelajari. Kira-kira pelajaran apa yang menurut Kak Agnia ini
sangat apa ya, sangat memberkati atau katakanlah sangat apa ya, punya dampak lah untuk diri Kak Apnia sendiri. Kalau yang ke jurusanku ya Kak Deka, kalau ke Ya, ya, jurusanku ya. itu kayak psikologi anak itu gimana gitu. Gimana sih kita mendidik anak supaya anak itu tahu metode pembelajaran apa yang kita gunakan kepada anak kalau dia umurnya segini, kalau umur segini gitu Mas Deka. Mungkin pembelajaran yang paling berkesan sama aku itu gimana sih kita tuh sebagai guru memahami anak sekolah minggu kita gitu. Berarti belajar apa, psikologi anak gitu ya berarti ya. Iya, perkembangan anak itu gimana gitu. Nah, ini keren ini. Ini patut menjadi apa ya? Menjadi contoh untuk yang lain. Mungkin barangkali yang tertarik untuk mempelajari psikologi anak gitu kan ya. Iya. Bisa masuk ke Abdiel di PAK khususnya untuk belajar hal-hal ini, semacam ini ya, untuk mempelajari psikologi anak umur sekian itu bagaimana penanganannya, bagaimana metode yang baik untuk bisa diterapkan untuk mereka. Bagaimana menurut Mas Dea sendiri? Gimana ini? Ini pengalamannya mantap ini. Sangat bagus sih, karena setiap prodi itu kan fokus belajarnya kan, kalau sudah masuk semester 3, 4, 5, 6 itu kan fokusnya sudah beda. Kalau teologi difokuskan ke pelayanan, tapi kalau pendidikan agama Kristen seperti tadi, kita membuat kurikulum tentang pendidikan anak atau karakter, PAK dewasa, PAK remaja, itu kan banyak sekali itu. Fokusnya sudah sendiri lagi. Nah, ini juga nanti juga akan jadi pembahasan kita kalau di Abdiel saja mempelajarinya seperti itu. Nanti juga akan kita bahas di selanjutnya nanti terkait dengan relevansi apa ketika dalam kuliah mempelajari hal-hal yang demikian terkait dengan di tempat pelayanan. Itu nanti kita akan bahas nanti. Itu kita akan obrolkan nanti. Nah, dalam studi Mbak Apnia sendiri, ketika mulai masuk di Abdiel, hal apa sih yang membuat terkesan, apa membuat menarik, atau susah senang apa yang dirasakan oleh Mbak Apnia selama studi di Abdiel? Ya, Mas Deka tentunya susah senangnya banyak ya. Mas DS. Susah senangnya banyak ya Mas DS. Kayak susahnya itu kayak belajar tadi yang nggak kita mengerti itu tadi, jadinya kita dituntut untuk bisa mengerti gitu, bisa memahami untuk mendapatkan nilai gitu, meskipun kita nggak suka harus gitu. Bahasa Yunani saya luar biasa banget Mas Deka sama Mas DS nilainya. Oh iya, mantap nih. Lulus Saya harus dulu ya. bersyukur. Susahnya sih aku tuh kayak susahnya untuk kuliah itu di sini ya untuk memahami bahasa itu aja sih, tapi senangnya itu banyak Mas Deka sama Mas DS, kayak mengenal gereja-gereja yang lain gitu. Kita kan ada PAP, jadinya setiap minggu kita pelayanan gitu kan. Kalau di gereja saya aja kayak kalau kamu gereja di situ ya kamu tetap di situ gitu. Dituntutin tetap setiap minggu ke gereja itu aja, nggak boleh ganti-ganti. Tapi di sini tuh kayak saya tuh lebih mengenal gereja-gereja, gimana sih gereja-gereja, gimana sih pengajarannya gitu, gimana sih liturginya gitu. Jadinya senangnya gitu bisa mengenal gereja-gereja yang lain gitu. Nggak cuman berfokus pada gereja saya aja gitu. Oke. Selama di sini sudah banyak gereja, sudah berapa banyak gereja yang sudah dikunjungi atau ya katakanlah pernah beribadah di situ lah? Udah banyak banget ya Mas Deka. PAP aja dari semester 3 itu ke GBI Salatiga, di GKMI lagi, GKMI Serumbung, di GPDI. Pokoknya banyak mengenal gereja-gereja lah Mas Deka.
Itu senangnya di situ ya. Ya, senang bisa mengenal banyak gereja dan bisa mengenal banyak pengajaran juga. Nah, terkait dengan tadi, senangnya terkait dengan bisa memahami setiap gereja-gereja. Dari latar belakang Mbak Apnia sendiri dari PAK. Nah, ketika berpelayanan nih, relevannya apa kira-kira? Relevan studi PAK dalam pelayanannya, kira-kira apa? eh Kayak hubungannya itu setiap mata pelajaran itu yang kita pelajari itu kayak relevan berhubungan banget dengan pelayanan kita. Kayak yang tadi saya bilang itu kayak kita mengerti psikologi anak, gimana sih kebutuhan anak gitu. Gimana sih supaya kita bisa anak itu bisa menerima kita. Kita sudah bisa mengerti itu, Mas. Kayak relevannya itu berhubungan banget sih. Kalau yang saya bilang tadi kalau saya mengajar sekolah minggu dulu kayak ya udah mengajar aja nggak mengerti apa sih kebutuhan mereka gitu. Tapi PAK ini apakah hanya sebatas untuk di gereja ya? Apakah sebatas untuk anak-anak sekolah minggu saja atau PAK ini cakupannya luas Kak Apnia? Tentunya Dalam luas lingkup Mas gereja. Deka. Dalam lingkup gereja, pelayanan. Dalam Oh, layanan ya kalau maksudnya dalam ya? pelayanan. Sepertinya berfokus kepada kalau di Abdiel ini kayak berfokus kepada anak aja sih. Meskipun mempelajari PAK dewasa, PAK remaja, tapi yang paling dituntut itu gimana sih kita bisa mengerti anak itu gimana gitu. Kayak berfokus pada anak, tapi membahas tentang semuanya, tapi fokusnya kepada anak gitu. Menurut usia Oke. tadi, Gimana? karakter usia tadi berarti ya, Mak. Seperti itu enggak? Gimana Mas? Seperti tadi, karakter anak usia tadi loh, yang seperti di mata Iya. kuliah. Iya. Eh, Berarti banyak mempelajari apa ya? Yang dipelajari itu terkait tentang PAK dewasa juga, PAK. Apakah ada PAK remaja, pemuda gitu? PAK remaja sama PAK dewasa ada Mas, tapi tidak Oh ya ada berarti ya. fokus Oh banget. berarti mempelajari banyak hal ya, tapi untuk fokusnya ke anak-anak gitu ya. Iya, kayak gimana sih mengajar anak gitu. Oh, berarti apa Kalau ya? pandangan Sasaran PAK ini kayaknya apa ya? Sasarannya untuk generasi penerus gereja katakan gitu ya. Iya, betul, betul. Kayak membina dari bawah gitu Mas Deka. Oke, oke. Keren nih, keren. Iya, keren banget. Itu contoh konkretnya ya, contoh konkretnya terkait dengan relevansi studi PAK untuk terjun ke dunia pelayanan. Ini nyatanya di sana berarti ya, untuk memupuk atau memupuk tadi benar Membekali. anak-anak Iya. untuk jadi penerus gereja atau berkembangnya ke gereja ini ya. Konkretnya di sana gitu ya. Ada Berarti lain? terjawab ya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan kita pagi hari ini, relevankah PAK dalam pelayanan? Ternyata relevan sekali ya. Betul. Tanpa adanya PAK ini gereja ibarat apa ya? Jalan tanpa arah. Ya, betul. Gitu ya. Betul banget Mas Deka. Ya betul. Karena tanpa adanya PAK ini akan menjadi kacau dalam artian sekolah minggunya anak-anaknya menjadi mungkin dalam tanda kutip kurang minat dalam ke gereja atau yang lain-lainnya. Jadi ini seperti hal yang vital dalam gereja gitu ya. Iya. Kak juga Iya, ini ada komentar Mas Dika dari Nathanael. Mas Deka kita Oh apa, Mbaknya bisa dilanjut dulu atau ini? Jadi ya, anak-anak, lanjut dulu aja. jadi anak-anak dituntun PAK dan remaja dan umum dituntun oleh teologi kebedasan. Oke. Menarik. Ini Kak Apnia apakah setuju dengan komentar pemirsa kita?
Terlepas dari ini ya, setiap prodi masing-masing. Soalnya Masing-masing. Nathanael Ini fungsi menurut fungsinya kayaknya ini. Jadi anak-anak dituntun PAK dan remaja maupun umum dituntun oleh teologi kependetaan. Menurut Kak Apnia gimana ini? Ya, tentunya menyangkut semua lah. Kalau pendeta itu kan sangkutan semua. Nggak cuma untuk remaja dan umum, tetapi pendeta juga dituntun bisa mengerti juga tentang anak-anak. betul. Ya memang betul. Kita teologi juga belajar PAK juga ya KDS ya. Ya betul, ilmu PAK, inget toh ilmu PAK. Kebetulan kita juga cakupannya nggak sebatas kepada remaja maupun jemaat umum, tapi juga kita merambah ke anak-anak juga. Betul. Nah, sangat menarik memang di Abdiel. Kalau tadi PAK juga mempelajari sedikit yang dipelajari teologi, begitu juga teologi juga mempelajari juga PAK. Begitu juga musik gereja juga mempelajari juga yang dipelajari anak teologi. Nah, menariknya Abdiel seperti itu. Tercampur benar. Bisa belajar di apa ya, di luar jurusan atau fakultas kita ya. Pletoten. Aja seneng lah, beda pletoten ya. Apnia santai Apnia. Ya, itu sangat menarik memang. Makanya dari statement Nathanael, terlepas dari dia anak prodi teologi, PAK juga bukan hanya hanya ngurusin anak saja, dalam artian sekolah minggu saja. Anak-anak PAK juga bisa menyakup semua. PAK juga harus bisa memberi kategorisasi kalau gereja memberi kesempatan untuk kategorisasi. Ada sebuah gereja yang memberi kesempatan anak PAK untuk memberi kategorisasi, atau juga terlepas dari pelayanan lainnya, pelayanan kategorial atau pelayanan doa dan lain sebagainya. Itu kalau Khotbah itu juga. tergantung gerejanya masing-masing memang. Kalau gereja memberi kepercayaan akan hal pelayanan itu, PAK juga ini bukan hanya berfokus pada anak saja ya. Ini yang sangat unik, makanya di Abdiel dibekalinya bukan fokus ke PAK saja. Nanti di suatu gereja memberi kesempatan yang lain, punya pengalaman dari mata kuliah. Nah, ini menariknya di Abdiel di sini. Makanya buat teman-teman, ayolah yang menari atau tertarik untuk studi teologi atau pengen studi pendidikan agama Kristen, bisa studi di Abdiel. Atau musik gereja pun juga bisa mempelajarinya menyeluruh. Ini yang sangat menarik ketika studi di Abdiel. Ya saya juga setuju nih, ini komentar si Nathanael bahwa lulusan PAK dan juga apa ya, teologi maupun musik gereja ya, ada 3 ini saling bersinergi dalam pelayanan di gereja gitu ya. Jadi nggak dalam sendiri-sendiri. Menarik, kenapa? Makanya di Abdiel satu kampus lebih baik dari yang satu visi pelayanan. Supaya apa? Saling bersinergi. Lulusan teologi berpelayanan ke gereja, yang istrinya lulusan PAK atau suaminya lulusan PAK bisa membantu dalam hal pembimbingan juga. Begitu juga musik gereja. Jadi carilah pasangan satu. Tapi jangan gini KDS, jangan 2. Nanti ada yang PAK, ada yang musik, masa mau 2? Biar bersinergi semua ya, enggak. Janganlah, jangan. Ini ada komen lagi kan? Ini kita lihat ada komentar lagi nih KDS, ada komentar lagi nih. Dari Kak Ani nih. Dari Kak Ani ada komentar nih. Kalau ngomongin PAK di gereja sebenarnya lebih ke kurikulumnya. Gimana menyampaikan semua isi firman dalam setiap elemen jemaat. Ini gimana nih?
Iya, betul Bisa banget. dijawab. Kita juga mempelajari di sini juga mempelajari kurikulum kayak aku kemarin kayaknya semester 5 mempelajari penyusunan kurikulum ini juga sangat penting ya. Mempelajari bagaimana sih kebutuhan sekarang ini abad ini apa sih kebutuhannya tentang firman Tuhan gitu. Bagaimana sih cara kita untuk menyusun kurikulum itu supaya sesuai dengan generasi ini gitu. Di sini juga ditekankan banget di PAK ini juga menekankan banget bagaimana kita bisa menyusun kurikulum. Nah, ini yang kedua tadi gimana menyampaikan isi firman Tuhan kepada setiap elemen jemaat. Ya, mungkin untuk anak-anak penyampaiannya seperti apa mungkin ya. Lalu yang remaja gimana penyampaiannya, terus yang dewasa lansia bagaimana penyampaiannya. Ini apa komentar dari Kak Agnia? Gimana Kak Deka? Baru terputus tadi. Oh Ya, gitu tadi- ya. Muter memang jaringannya Agnia. Iya. Ya gimana menyampaikan isi firman Tuhan dalam setiap elemen jemaat gitu. Jadi kan pasti anak-anak punya cara sendiri dalam menyampaikan, remaja punya penyampaian sendiri agar mereka tertarik seperti itu. Nah, gimana? Menurut Kak Agnia ini gimana? Inilah kita memerlukan itu tadi ya Mas Deka, kurikulum itu tadi, penyusunan kurikulum. Sama gimana sih penyusunan kurikulum itu dengan metode pembelajaran apa yang kita gunakan untuk anak itu tadi. Jadinya kita perlu ke lapangan dulu ya. Apa sih yang mereka butuhkan gitu. Itu makanya di Abdiel menyediakan juga tempat bagi kita pelayanan yang PAP tadi supaya kita bisa mengerti apa sih kebutuhan mereka gitu. Dari pelayanan itu tadi kita bisa mengerti kebutuhan anak sekolah minggu apa, kebutuhan remaja itu apa, kebutuhan dewasa itu apa gitu. Dan PAK juga kalau diterjun ke dunia pelayanan, PAK juga nggak bergantung sama anak sekolah minggu juga, Mas Deka sama Mas DS. Menyangkut juga sama PRBK atau remajanya gitu. Nggak berfokus pada sekolah minggu aja mengajarnya gitu. Mantap. Jadi harus tahu porsinya ya. Kalau sederhananya kita tahu porsinya. Oh, anak Iya. sekolah minggu ini nggak mungkin kan anak sekolah minggu kita menyampaikannya seperti khotbah umum. Anak sekolah minggu malah dong lari sana sini. Iya betul. Anak remaja, kebutuhan anak remaja, porsinya anak remaja itu seperti apa. Nah, nanti porsinya untuk orang tua atau di ibadah umum, firman di ibadah umum kan beda lagi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan gitu. Lepas dari itu, secara jujur untuk saya kurang memahami juga memang untuk porsi anak-anak sekolah minggu. Jujur loh, Mas Deka. Pernah pelayanan sekolah minggu? Iya, saya juga mengalaminya Mas DS. pernah pelayanan sekolah minggu tak kasih porsi anak remaja, menyampaikannya juga nggak seperti anak. Halo anak-anak, nggak bisa. Bagaimana? Nggak bisa saya. Justru saya bisa Mas DS. Saya bisa kayak gitu, cuman garing. Anak-anaknya cuman apa? Pelongo anak-anaknya. Karena lihat apa ya? Karena sudah lihat saya tuh menyeramkan gitu ya. Badannya besar. Bila apa pas ngomongnya kok lembut banget, agak-agak melambai gitu kan. Ada keanehan, mungkin merasa aneh anak-anaknya. Aslinya nggak lembut. Ini pribadi kedua. Oke, benar Mbak Agnia terkait dengan kurikulum PAK yang di gereja itu memang setiap porsi. Kalau saya menangkapnya setiap porsi sih. Saya menangkapnya setiap porsi itu berbeda, baik dari anak sekolah minggu, anak youth atau remaja, bahkan ke orang tua. Bahkan bukan hanya itu ya, di ibadah oma opa itu apa ya? Lansia. Di ibadah lansia pun juga kita memperhatikan kurikulum seperti apa yang kita berikan ke oma opa. Kan nggak mungkin kita kasihkan ke oma opa kurikulumnya seperti kita kasihkan ke youth.
atau ke ini ibadah perempuan atau kaum pria, kan beda-beda kurikulum. Kebutuhan lah, kalau sederhananya melihat kebutuhan Iya. porsi itu. Walaupun saya nggak Lihat buat dari generasi, lihat generasi juga. Oke, Mas Al. Betul betul. Ini dari komentar dari Mas Nathanael. Perenungan yang saya dapat dari pembelajaran dan live ini adalah belajar menempatkan diri sesuai dengan porsi dan yang terpenting sama-sama melayani Tuhan. Amin. Terus semangat. Tapi gini Mas Des, yang menjadi pertanyaan dari komentar ini gini, yang terpenting sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama ini sama siapa? Mungkin maksudnya ini dapat dari Abiel. Sama-sama ini apakah sama-sama pasangannya ataukah sama-sama apa ya? Dengan orang, oh ya mungkin majelis atau jemaat yang di gereja itu. Ini maksudnya ini pertanyaan apa ya? Pertanyaan intermezzo saja sih. Sama-sama ini sama-sama siapa? Betul. Sama-sama Oke. punya satu tujuan lah Mas Deka dan Mas DS. Iya. Oke, Mbak Apnia. Selain itu apa tanggapan Mbak Apnia ini? Tanggapan Mbak Apnia dari kita bahas dari awal sampai perjalanan, bahkan mata kuliah, bahkan pelayanan sendiri di gereja. Tanggapan apa yang ingin Mbak Apnia sampaikan terkait dengan selama studi, selama pelayanan, bahkan tadi relevansi terkait dengan mata kuliah yang diterapkan dalam pelayanan juga. Apa tanggapan seperti apa yang ingin Mbak Apnia sampaikan? Iya, tentunya saya mengajak teman-teman ya, terutama yang punya skill atau ingin menjadi guru yang memahami anak peserta didiknya, bisa sekolah di sini. Terlepas dari Andros ya. Ini kan soalnya. Selain ajakan itu apa lagi Kak Apnia? Kayak di endorse malah. Lepas ya, ini independen. Kampus nggak mengetahui untuk kita ini. Ada nih Pak Ada yang Alim, tahu, di mana, cuman Pak? kan kita berjalan sendiri. Maksudnya nggak dinaungi kampus kita ini. Jadi Ya, betul. Kalau menurut saya sih tanggapannya itu, kalau saya pribadi kayak luar biasa banget sih sekolah di sini gitu. betul. Ini Luar kenapa? biasanya baik dari kehidupan di asrama maupun perkuliahannya ya tentu ya. Ya, tentunya Betul. mencakup semua hal. Iya, betul. Nah, betul. Kenapa hari ini ada Kak Apnia datang di acara kami, Depa? Karena kami mengingat juga ketika semester 2 juga mempelajari mata kuliah PAK, juga ada PAK-nya yang sangat menegangkan, sangat mengerikan dosanya. Anak teologi membuat tadi perencanaan pembelajaran untuk PAK, hal apa aja yang dikerjakan untuk pelayanan sekolah minggu, nggak mudeng sama sekali. Makanya di sini dapat berbagi, dapat bersama sharing dari pengalamannya, bahkan perjalanan ketika belum masuk ABL, bahkan menjalani kehidupan studi di ABL, bahkan pelayanannya di gereja. Terima kasih sekali sudah ingin bergabung. Jadi pendidikan agama Kristen atau PAK tadi itu sangat relevan di dalam pelayanan. Ini part 1 ya Mas Deka ya, nanti ada Ya. part 2. Ada part 2-nya, nanti akan ada tamu lagi kita di Depa nih. Nah, ini juga sering ditanya-tanyakan apa sih pendidikan agama Kristen itu, bahkan ketika sudah mempelajari pendidikan agama Kristen, apakah harus lari ke pengajaran sebagai guru atau sebagai sebagai pelayan di sekolah minggu atau yang lain gitu. Nanti kita akan
bahas juga di part 2. Part 2-nya. Ya, itu Mas Dekan. Ada yang sampaikan lagi, Mas Dekan? Atau Mbak Apnia? Iya, tentunya intinya saya mau menambahkan dikit ya Mas Lika sama Mas Des. Tentunya pendidikan agama Kristen itu bertujuan untuk menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan dan mendewasakan iman anak untuk mengerti untuk mengenal siapa sih Tuhan Yesus itu, dan tujuannya itu yang paling penting untuk menjadikan mereka murid Kristus. Itu tujuan utama dari pendidikan agama Kristen, yaitu mengenalkan kepada Iya. Jadi pokoknya sasarannya dari apa ya, calon generasi penerusnya dulu, dari bawah dulu, baru kita sasaran kita lebih luas lagi. Betul. Memang benar Mbak Apnia, dari situ kita juga melihat kalau penanaman iman kepada anak-anak, ya begitu, maksudnya kepenanamannya nggak begitu masuk kepada anak-anak, nanti dewasanya atau dalam artian remajanya sangat susah, entah malas ke gereja atau susah bergaul atau susah bersekutu. Ini pengaruh juga, karena saya mengalami sendiri di tempat pelayanan yang lain, memang seperti itu gitu loh. Makanya dari sejak dini atau sejak masa anak-anak tadi harus dipupuk, diarahkan gitu. Makanya dalam menuju kedewasaan atau ke proses remaja, peralihan remaja, ya ini nggak akan dulu jati dirinya atau yang lain. Makanya ini perlu atau sangat penting untuk kita terapkan. Itu Mbak. Terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami di obrolan ngalor ngidul santai. Tapi ada sesuatu hal yang dapat kita pelajari. Terima kasih. Jadi terjawab bahwa pendidikan agama Kristen juga relevan di pelayanan. Ini Mas Dika kemana ini? Menghilang tanpa jejak. Sorry, ada tamu. Malah sok sibuk. Biasa, Oke. Dari Mas Dika bagaimana sebelum kita mau akhiri? Ya, intinya adalah studi PAK ini tetap relevan dalam dunia pelayanan di gereja terutama. Ya, melihat dari tadi banyak penyampaian dari Kak Apnia ini masih sangat relevan untuk PAK ini ada di gereja. Betul. Jadi PAK ini menjadi boleh dikatakan sebagai salah satu senjata untuk memajukan iman, memajukan pemahaman gereja untuk menjadi lebih baik lagi. Itu komentar terakhir dari saya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih juga buat Mbak Apnia yang sudah menyempatkan waktunya. Tunggu di part 2 pendidikan agama Kristen. Manfaatkah? Itu ya teman-teman. Kita tunggu di hari Kamis. Karena hari Kamis nanti akan bincang dengan salah satu mahasiswi dari PAK juga. Dengan pembahasan yang berbeda tentunya. Ya, pembahasan yang berbeda. Terima kasih Mbak Apnia, teman-teman yang sudah bergabung. Nathanael yang masih setia. Terima kasih kembali Kak Dek. Ya, semoga sukses ya untuk proposal seminarnya. Nah, semangat untuk proposalnya. Terima kasih Mas Dendi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Oke, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya.